Satu lagu sebujur bangkai Rhoma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Dengki banget. Masa iya nyanyian lebih manfaat daripada nasihat 70 habaib? Ngawur aja ente. Akal sehat dipakai, Imad. Jangan segitu bencinya. Emang salah apa habaib sama ente? Sampai segitunya ente punya hati gelap. Istighfar, istighfar. Emang ente udah kebangetan susah sampai jual kebencian. Ente kagak tahu apa yang muliain Allah, yang hinain Allah, yang angkat derajat Allah, yang ngerendahin derajat Allah. Ente tenang aja. Kesian emak ente, kesian bapak ente punya anak pembenci. Jangan makannya kagak rapi nih ah, hati jadi rusak banget. Jangan mat, istighfar, istighfar. Ada si benggal nasab otaknya dipakai kelakuan kayak embe. Cuplikan tadi adalah ceramah bodoh Imad, ceramah ngawur Imad yang mengatakan satu lagu sebujur bangkai Rhoma Irama itu lebih mulia dan bermanfaat ketimbang ceramah 70 Habib. Itu adalah pernyataan bodoh jahil murakab dari seorang Imaduddin yang makin hari makin stres, makin dengki kepada para habaib. Ya kalau gitu mah saya juga bisa, Imad, saya juga bisa. Anjing itu lebih mulia ketimbang 1000 kiai model Imad. Ya bisa kan, saya juga begitu. Anjing lebih mulia daripada 1000 kiai model Imad, karena anjing itu mulutnya nggak pernah menyakiti hati seseorang, nggak pernah menyakiti hati para habaib. Nah ini model kiai, hatinya kotor, dengki, hasud. Ini bukan kiai tapi ini dajjal. Dajjal kecilnya itu model begini. Model Imad ini dan para pengikut-pengikutnya dan para pendukungnya ini dajjal. Lebih bahaya. Satu lagu sebujur bangkai Rhoma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Ama Rhoma Irama marah juga. Rhoma Irama sampai ditelepon marah. Ya Allah, Imaduddin. Kalau kata orang Betawi, istighfar, istighfar, istighfar. Ente makan apaan emang? Sampai segitu bencinya ente punya hati. Kata orang Betawi, ente punya hati berbulu. Dengki banget. Masa iya nyanyian lebih manfaat daripada nasihat 70 habaib? Ngawur aja ente. Akal sehat dipakai, Imad. Jangan segitu bencinya. Emang salah apa habaib sama ente? Sampai segitunya ente punya hati gelap. Istighfar, istighfar. Emang ente udah kebangetan susah sampai jual kebencian. Ente kagak tahu apa yang muliain Allah, yang hinain Allah, yang angkat derajat Allah, yang ngerendahin derajat Allah. Ente tenang aja. Kesian emak ente, kesian bapak ente punya anak pembenci. Jangan makannya kagak rapi nih ah, hati jadi rusak banget. Jangan mat, istighfar, istighfar, istighfar Imad. Semoga manfaat ya. Ya ayuhal mukimad. Gimana? Masih tetap goblok dan stres? Oke, kali ini saya akan cerita tentang
bagaimana pada zaman tahun-tahun 90-an itu, 94 tepatnya, Gus Dur itu membela para Habib dari polemik yang ya hampir-hampir samalah dengan sekarang. Hanya pada waktu itu belum ada medsos. Cuma sebelum itu saya akan sedikit meluruskan ketersesatan para mukimat itu ya, yang menganggap bahwa pendapat dan karya dari si Imad itu sebagai tesis. Ini saya masih mau kasih tahu nih ya. Apa sih tesis itu? Tesis itu karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa pasca sarjana S2, magister, program magister. Itu di bawah doktoral, di bawah S3. Jadi yang namanya tesis itu ya, ada pembimbingnya. Lalu nanti setelah selesai dikerjakan, menurut pembimbing sudah oke, kemudian diuji oleh tim penguji. Pembimbing dan para penguji itu adalah para ahli di bidang ilmu yang diteliti. Kalau ini tesis tentang ilmu nasab, ya pembimbingnya pembimbing ahli ilmu nasab. Para pengujinya juga para ahli ilmu nasab. Nah itu. Sekarang pertanyaannya, lah si Imad itu, dia bikin karya tulis itu dalam rangka kuliah S2 di mana? Di universitas mana? Atau di Institut Ilmu Islam atau di Sekolah Tinggi Ilmu Islam mana? Kan enggak, kan tidak dalam rangka kuliah, cuma bikin-bikin buku, bikin kitab biasa. Ya kalau dia punya keahlian di situ, karena memang dia misalnya ulama ahli ilmu nasab, itu ya gak apa-apa. Karena dia mungkin entah itu doktor ilmu nasab, atau dia profesor fikih nasab, ya gak apa-apa. Nah tapi si Imad itu apa? Keahlian ilmunya apa? Apa dia ahli nasab? Itulah. Wong, kamu aja mengatakan itu tesis itu aja sudah tersesat, sudah membuktikan bahwa kamu itu goblok gitu lah. Nah, oke lah ya, ngerti ya sekarang tesis itu apa? Udah ngerti ya. Jadi kalau cuma ngarang buku itu, kalau cuma ngarang buku itu, loh anak SMA itu bisa, anak SMP itu bisa ngarang buku. Misalnya anaknya mukimat yang baru lulus SMP itu bikin buku fiksi, dikasih judul Soekarno keturunan Sabdo Pawon. Itu selalu jadi buku dibaca orang banyak. Itu kalau orang yang pikirannya kempluk itu, nggak punya daya kritis, langsung dipercaya bahwa Soekarno itu anaknya Sabdo Pawon. Kayak orang-orang penganut Darmo Gandul itu, Serat Darmo Gandul. Begitu baca Serat Darmo Gandul karya Ki Kalampati yang nggak mau memunculkan namanya dan itu nggak taunya jiplak dari Babat Kediri itu orang percaya, lalu mereka punya kumpulan. Nah itu, ya, sudah begitu ya. Jadi ngerti ya tesis itu apa. Udah. Sekarang saya lanjut cerita tentang Gus Dur. Pada tahun 94, Gus Dur itu datang ke pondok pesantrennya Habib Naufal bin Jindan. Kenapa Gus Dur datang? Gus Dur mau memberikan dukungan kepada para Habib atas serangan yang terjadi pada waktu itu yang menganggap bahwa keturunan Rasulullah itu sudah nggak ada lagi di Indonesia dan di luar Indonesia. Nah kalau para Habibnya sendiri ya tidak masalah, tidak butuh pengakuan. Wong secara turun-temurun sudah syukur wal istifadah diakui di mana-mana. Dari abad ke abad sudah diakui, sudah terkenal. Dan tidak ada satupun ahli nasab yang meragukan itu. Nasab yang paling sahih terhadap Rasulullah itu ya Ba'alawi, itu sudah diakui oleh para ahli nasab. Jadi para Habib tidak butuh pengakuan orang yang tidak percaya. Cuma yang mau diluruskan itu fitnahnya itu. Supaya apa? Supaya masyarakat itu tidak dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang menyebarkan fitnah. Maka Gus Dur tampil pada waktu itu meyakinkan masyarakat, memberikan dukungan kepada para Habib. Gus Dur bilang pada waktu itu bahwa Jakarta itu punya 3 paku bumi. 3-3-nya ini Habib. Siapa mereka? 1, Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus. Itu dikenal dengan karomah. 2, Habib Utsman bin Yahya yang kalian sebut sebagai
anteknya penjajah VOC itu. Kenapa Gus Dur mengatakan bahwa Habib Usman bin Yahya itu sebagai salah satu paku bumi Jakarta? Karena beliau dikenal dengan ilmu karena karya-karya, karena karya kitab-kitabnya. Ya, namanya aja mufti, jadi sudah mumpuni, sudah ahlinya. Beda lagi dengan kiai lokal yang meragukan. Yang ketiga, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, atau yang dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Beliau juga pejuang, beliau juga salah satu guru ngajinya Bung Karno. Ya, jadi tiga orang ini yang dikatakan oleh Gus Dur itu sebagai paku bumi Jakarta. 3 Habib. Gus Dur bahkan pada waktu itu ya bilang begini di dalam pidato beliau. Hanya orang yang bodoh yang mengatakan bahwa permata itu dinilai sebagai batu koral. Dan lebih bodoh lagi yang mengatakan bahwa permata itu adalah batu kerikil. Yang dimaksudkan permata itu siapa? Ya para dzurriyyah Rasulullah. Para dzurriyyah Rasulullah, terutama mereka yang menjadi ulama yang sudah menyebarkan, yang sudah berdakwah di Indonesia, di Nusantara. Makanya waktu itu Gus Dur, beliau bilang adalah orang-orang yang kufur nikmat, yang tidak mensyukuri karunia Allah, yaitu berupa apa? Kedatangan para dzurriyyah Rasulullah itu ke Nusantara. Yang beliau maksudkan ya para Habib, karena pada waktu itu beliau membela para Habib dari serangan fitnah yang terjadi pada waktu itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kamu gak percaya sama Gus Dur, mau menyelisih Gus Dur, dan kamu menganggap si Imad itu lebih pintar daripada Gus Dur. Padahal Syekh Ali Jumu'ah itu begitu melihat polemik di Indonesia itu. Jadi melihat karyanya Kiai Imaduddin itu, Syekh Ali Jumu'ah yang merupakan diakui sebagai ulama internasional, dikenal sebagai Al-Mujaddid di zaman ini. Beliau cuma bilang itu adalah sebuah kebodohan. Ya saya mesti pilih Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur, Kiai Hasyim Musadi, Kiai siapa itu? Miftahul Akhyar. Nah, semua itulah para kiai-kiai senior, kiai sepuh NU, kiai Nusantara itu. Nah, kalau cuman orang kayak si Imad, terus siapa lagi itu yang baru muncul itu yang itu siapa itu? Nur Ihya, siapa itu namanya itu yang enggak baru muncul, baru dikenal